Selamat mendengarkan podcast ini. Pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini lanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu lalu dari 2 Petrus pasal 3. Kita meneruskan ayat-ayat yang belum kita bahas. 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Tema besar kita masih peringatan Tuhan di akhir zaman. Firman Tuhan mengatakan bahwa hari Tuhan seperti pencuri. Tentu kalimat ini sudah sering kita dengar. Kita sudah tahu. Maksudnya bahwa Tuhan tidak memberitahu tepat waktu kedatangannya. Tuhan memberikan tanda-tanda bahwa kedatangannya sudah dekat, tetapi tepat waktu kedatangannya Tuhan tidak memberitahu. Ayat ini mengajar kita, menasihati kita agar kita memiliki sikap berjaga-jaga setiap saat. Kedatangan Tuhan seperti pencuri, artinya hari kiamat kalau bahasa umum, parousia kalau bahasa teologi, atau kedatangan Tuhan seperti pencuri. Tuhan tidak memberitahu tepat waktu kedatangannya. Kita semua sudah sering mendengar kalimat ini dan sudah tahu. Ayat ini atau firman Tuhan ini bermaksud menasehati kita agar kita memiliki sikap berjaga-jaga setiap saat. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar setiap saat telah berjaga-jaga? Menyambut kedatangan Tuhan yang kita tidak tahu tepat waktunya, atau hari kematian kita yang juga menjadi hari Tuhan khusus bagi kita, di mana kita akan menghadap Tuhan. Orang yang berpikir dan banyak, jika nanti mendekati hari kematian barulah ia akan sungguh-sungguh bertobat dan mencari Tuhan. Ini orang yang sebenarnya meliciki Allah. Dia mau berbuat curang. Dia mau menipu Tuhan. Ia tidak serius dengan Tuhan. Dia meremehkan Tuhan. Kemungkinan kecil orang-orang seperti ini selamat. Sebab selama dalam masa sebelum mendekati hari kematiannya, selain ia juga tidak tahu kapan hari kematiannya, ia tidak bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Saudara mungkin berkata, kami tidak begitu. Buktinya kami datang ke gereja, kami doa, kami puasa. Kami bukan seperti orang-orang yang bertobat dan mencari Tuhan nanti kalau sudah tua atau mendekati hari kematian. Oh oke. Anda tidak seperti itu. Oke. Tetapi apakah saudara sungguh-sungguh berjaga-jaga? Berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kalau kedatangan Tuhan itu menunjuk pada parousia atau kiamat dalam bahasa umumnya. Atau kalau itu kiamat masing-masing kita atau hari kematian kita. Tuhan sudah berkata seperti pencuri loh. Tapi kita berjaga-jaga tidak.
Saya kira sangat sedikit orang yang berjaga-jaga. Sangat sedikit. Di antara saudara ini sangat sedikit. Orang yang mau bertobat dan sungguh-sungguh mencari Tuhan pada hari tuanya, atau ketika dia pikir nanti dia sudah punya semacam firasat akan meninggal dunia, kemungkinan kecil selamat. Ini orang yang meliciki Allah, curang, tidak menghormati Allah secara patut. Oh, Anda tidak seperti itu? Oke. Karenanya sekarang saudara sudah mulai doa, datang ke gereja, ikut puasa. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh berjaga-jaga? Kalau tidak, saudara sebenarnya tidak menghormati firman Tuhan ini, yang sama tidak menghormati Tuhan. Parousia bisa nanti kapan saja, kita tidak tahu. Tetapi kematian saudara juga saudara tidak tahu kapan. Potensi untuk mengalami kematian setiap saat itu besar, saudaraku. Jadi kalau orang tidak sungguh-sungguh memiliki sikap berjaga-jaga, selain dia tidak memiliki kesiapan maksimal untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan, dia tidak bertumbuh secara baik, tidak bertumbuh secara benar. Sebab sementara berjaga-jaga itu, setiap hari mengoreksi diri saudara, kalau ada salah, kalau ada kekeliruan, kalau ada kejahatan yang dilakukan, dia akan mengenali keadaan dirinya. Seiring berjalannya waktu, dia mengalami masalah, pergumulan, persoalan. Dia mengoreksi lagi apakah dia telah melewati pencobaan-pencobaan itu dengan baik. Dia bertumbuh. Dan secara khusus ini akan saya khotbahkan nanti hari Minggu. Sebenarnya tidak saya desain dari awal, ada pertemuan penjelasan antara khotbah hari Selasa di acara Suara Kebenaran dan ibadah raya hari Minggu. Tidak saya desain, saudaraku. Atau hari Minggu nanti, 2 minggu yang akan datang, saudaraku. Karena kalau nanti hari Paskah tentu khotbahnya sesuai dengan tema. Jadi sementara berjaga-jaga itu, kita benar-benar mengoreksi diri, kita mengenali kesalahan kita. Seiring berjalannya waktu, kita menghadapi berbagai persoalan, pergumulan hidup. Kita koreksi hidup kita, apakah kita melewati pencobaan-pencobaan itu dan bereaksi terhadap setiap kejadian dengan benar. Kita harus belajar untuk berpikir bahwa setiap hari bisa menjadi hari yang terakhir kita. Dengan berpikir demikian, maka kita akan berjaga-jaga. Sedikit sekali kan? Saudara kan sebagian besar tidak melakukan. Tuhan mengatakan kedatangannya seperti pencuri, tapi saudara anggap ringan, remeh. Saudara berkata belum datang, belum kiamat. Saudara juga berkata masih jauh, saya masih bisa hidup, belum meninggal dunia. Jadi kita tidak sungguh-sungguh memburu kesucian. Nanti di bawah ini saya akan menjelaskan, jika dunia nanti akan dihancurkan demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Coba kita berpikir bahwa setiap hari itu hari terakhir kita, dan kita berjaga-jaga supaya kita mengalami pertumbuhan kedewasaan rohani, pertumbuhan kesucian.
Kalau kita berpikir demikian dan sungguh-sungguh bersikap demikian, barulah kita menghormati Tuhan. Saya mengatakan ini karena saya juga telah jatuh di dalam kesalahan itu, saudara. Saya bisa berkhotbah berjaga-jagalah dari dulu. Berjaga-jagalah. Saya sendiri tidak berjaga-jaga. Ya, saya tidak melakukan pelanggaran moral berat yang membuat saya malu atau terpidana. Tetapi tidak benar-benar berusaha untuk hidup sebersih-bersihnya, tidak sungguh-sungguh berusaha hidup sesuci-sucinya. Kita benar-benar bersih sebersih-bersihnya, dan kita benar-benar sudah menemukan pekerjaan apa yang menjadi bagian hidup kita untuk kita tunaikan. Dan kita fokus pada tugas itu. Kalau bagi yang masih muda-muda, tugasnya ya studi. Nah, bagi kita masing-masing pasti ada tugas. Bagi orang-orang muda saja studi, selain itu studi, lalu dia mau menjadi berkat bagi siapa? Si A, si B, untuk orang tua. Saudara harus sungguh-sungguh setiap hari datang kepada Tuhan, seakan-akan sedang mempertanggungjawabkan bagaimana saudara mengisi hidup ini. Jadi hidup kudus, hidup suci, tak bercacat, tak bercela, sudah pasti. Lalu apakah ada tugas yang telah Tuhan sediakan, Tuhan percayakan bagi kita yang kita tunaikan? Nah, banyak orang masih sibuk dengan masalah pribadi. Saya mengerti semua orang juga punya masalah pribadi. Kalau saudara sibuk dengan diri sendiri, saudara tidak pernah sibuk dengan Tuhan. Kita punya masalah. Sementara kita punya masalah, kita jalani hidup ini, kita bertanggung jawab atas masalah yang kita hadapi. Kita harus menemukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tugas apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita tunaikan. Pasti tugas itu sangat spesifik, sangat khas, ya. Saudara melihat ibu-ibu yang sementara sakit tetapi dia harus mengurus anak. Sementara sakit dia bangun pagi, dia siapkan makan pagi untuk anak, siapkan baju sekolahnya anaknya, dia lepaskan anaknya di depan rumah, diantar, lalu dia masuk kamar tidur lagi. Dia bisa menyelesaikan tugas sementara dia punya masalah kesehatan yang berat. Kita punya masalah, bisa dan tidak pernah tidak punya masalah. Tapi kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan. Memang saudaraku, kuasa kegelapan akan berusaha mengacaukan hidup kita. Mengacaukan hidup kita. Tetapi kita harus terus bertekun, tidak terganggu. Nah, di situ nampak kepiawaian kita sebagai anak-anak Allah, kesetiaan kita kepada Bapa. Di tengah-tengah persoalan-persoalan berat yang kita hadapi, kita tetap berusaha untuk menyelesaikan tugas yang Bapa percayakan kepada kita. Saudara, saya harap menangkap yang saya maksud. Kita dari dulu tahu kedatangan Tuhan seperti pencuri.
kita tahu. Artinya hari kiamat kapan kita tidak tahu. Itu kalau kiamat terkait dengan kedatangan Tuhan atau parousia. Kalau kiamat terkait dengan nyawa kita yang putus, kita juga tidak tahu. Seperti pencuri juga. Tetapi apakah kita memiliki keseriusan yang proper? Keseriusan yang benar. Berjaga-jaga. Karena orang pada umumnya sembrono, kiamat masih lama, hari kematian, belum sekarang. Kita tidak serius memperkarakan keadaan kita di hadapan Tuhan. Nasihat saya kepada saudara dalam nama Tuhan, sediakan waktu setiap hari menghadap Tuhan seakan-akan kita sedang ada di pengadilannya. Karena di situ kita akan menemukan salah-salah kita yang harus kita akui, kita selesaikan, kita bertobat. Seiring berjalannya waktu muncul lagi godaan, cobaan, tantangan. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita bereaksi? Bisa juga kita salah. Tapi kalau kita salah, kita tahu di mana salah kita bertobat, kita selesaikan. Saudara melihat di sini proses pertumbuhan iman, proses kedewasaan rohani, proses pengudusan, proses penyucian. Tapi kalau kita tidak serius sungguh-sungguh, kita kurang teliti. Kita kurang teliti, saudaraku. Saudara mengerti? Saya tepuk tangan untuk kebenaran ini. Ya. Oke, saya jelaskan ke bawah, nanti akan kembali ke penjelasan ini. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Mari kita membayangkan keadaan atau peristiwa yang dahsyat yang akan terjadi itu. Kita membayangkan seakan-akan kita ada di dalam suasana itu. Dan jika saudara serius, Roh Kudus bisa menolong kita sehingga kita seakan-akan ada dalam suasana tersebut. Coba saudara serius. Atmosfer suasana yang dahsyat itu bisa sempalannya atau cuilannya atau sepotong bisa saudara rasakan. Seakan-akan saudara ada di suasana itu. Kalau saya sering membayangkan di hadapan tata pengadilan Tuhan, apakah tanganku sudah bersih? Apakah tugas-tugas yang Bapak percayakan kepadaku telah kutunaikan? Serius saudaraku, serius. Maka saya bisa berbicara, dosa-dosa kita bisa kita kenali, kita selesaikan, kita bertobat. Seiring berjalannya waktu ada pencobaan lagi, godaan lagi, persoalan lagi. Kita bisa lewati tidak? Bisa salah kita, tapi kita bisa bertobat dan tidak mengulangi salah yang sama. Terus kita bertumbuh, saudara. Dan pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami biasanya lebih besar. Yang tadinya 5 kilo nanti jadi 10 kilo, jadi 15 kilo, jadi 20 kilo. Jadi berat. Tapi kita memang mau disempurnakan, saudara. Ya, kita memang mau disempurnakan. Banyak orang tidak mau memikirkan hal-hal yang mengerikan seperti itu. Padahal hal-hal yang mengerikan itu pasti terjadi. Seperti ada orang yang tidak mau datang ke rumah sakit, apalagi rumah duka. Padahal dia bisa setiap saat dibawa ke rumah sakit, dan pastinya dia ke rumah duka.
atau rumah tempat tinggalnya jadi rumah duka. Loh, kok tidak mau? Coba bayangkan saudaraku. Kalau tidak sekarang, nanti waktu di rumah, waktu di jalan, bayangkan. Ya saudara, seperti yang dikatakan di sini. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Peristiwa yang paling saya ingat, saya masih remaja. Belum remaja saya kira, menjelang remaja. Saya berlibur di rumah famili di kota Ungaran, Jawa Tengah. Itu membekas sekali di benak saya tahun itu. Entah tahun 70 berapa gitu. Terjadi kebakaran. Saya tinggal di rumah famili dan rumahnya di pinggir jalan raya. Lalu yang kebakaran kira-kira jaraknya mungkin 200 atau 300 meter. Sehingga kalau kita keluar jalan raya kita lihat. Saya masih menjelang remaja. Saya berlari lihat. Pertama kali seumur hidup waktu itu saya melihat kebakaran. Ketika orang menjerit-jerit, ketika api mulai merambat. Nah, perasaan yang saya rasakan ya, waktu itu tidak bisa saya ulang di lain waktu. Tetapi ketika lihat api menyala dengan beberapa ledakan-ledakan itu, menggetarkan, saudara. Belum lagi ada jeritan orang itu, menggetarkan. Saya tidak ikut memadamkan api, saya masih menjelang remaja. Saya melihat cukup tidak jauh juga tidak dekat, tapi nyata. Kenangan itu ada di dalam pikiran saya. Betapa mengerikannya neraka. Betapa mengerikannya keadaan seperti yang ditulis di Alkitab ini, saudara. Unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini pasti terjadi. Kuasa kegelapan berusaha untuk menutup-nutupi, sehingga orang merasa aman saja. Padahal kita semua sedang menghadapi kedahsyatan keadaan atau kejadian itu, saudaraku. Saya tidak tahu apakah itu di zaman saya atau zaman cucu saya nanti. Tapi kalau melihat dunia kita hari ini, saudara, sulit kita mengatakan bahwa dunia bisa melewati tahun 2050 atau bisa melewati tahun 2075, saudara. Ini perkataan Tuhan. Ia datang seperti pencuri. Kamu hargai nggak perkataan ini? Bahwa hari kiamat terkait dengan kedatangan Tuhan itu kamu tidak tahu. Kiamat yang terkait dengan nyawamu kamu juga tidak tahu. Seperti pencuri. Kamu notice nggak? Kamu alert nggak? Jadi kalau kita menghormati Tuhan, entah kiamat akan datang besok, atau kiamat kita masing-masing, atau hari kematian kita akan datang besok atau nanti malam, kita seakan-akan ya tidak akan memiliki waktu untuk membenahi diri kecuali saat ini. Katakan amin. Saudara jangan hanya setuju dan mengatakan amin, saudara harus melakukannya. Saya melakukannya. Dan ternyata tidak mudah untuk membuat irama itu, karena kita sudah terbiasa dengan irama aman, aman, aman.
Belum kiamat, hari kematianku, oh masih jauh. Kita tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati firman-Nya. Tuhan berkata, ia datang seperti pencuri. Dan kalau kita benar-benar menghargai perkataan Tuhan itu, kita benar-benar berjaga-jaga, seakan-akan kita tidak akan memiliki waktu lagi untuk berbenah, untuk mempersiapkan diri, saudaraku. Selalu saat ini, jangan besok, juga bukan nanti, saat ini. Sehingga setiap saat kalau kita meninggal dunia, kita siap ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Katakan amin. Yang setuju tepuk tangan. Aku harus berjaga-jaga setiap saat. Aku harus berjaga-jaga setiap saat. Katakan. Lebih keras. Firman Tuhan mengatakan berikutnya, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, di satu tempat kebaktiannya, saya secara rutin waktu itu khotbah di tempat tersebut. Dan di tempat itu ada restroom, dan pelayannya kalau hari kebaktian hampir selalu orang itu, sampai saya tahu namanya. Saya selalu memberikan tip, dan tip saya kira lebih besar dari uang makan dia. Sampai saya itu akrab bukan lalu ngobrol, jadi familiar. Setiap kali saya khotbah, mungkin tidak selalu ya, tapi sering kali saya lihat, karena pintu samping itu ditutup, pintu depan itu terbuka, pintu sampingnya itu tertutup, tapi ada ada kaca. Dia melihat saya, jadi saya bisa lihat dia, dia bisa lihat saya. Suatu hari dia mimpi, dia cerita kepada aktivis kasih tahu saya, Pak, disebut namanya, dia mimpi. Jadi ada dua jalan, rupanya jalan dia salah. Ya, saya, ini peristiwa kan sudah sebelum COVID, saudara, jadi saya tidak ingat penuh ya. Tapi kira-kira tempat yang dia masuk itu salah, entah api, entah mengerikan apa. Lalu dia lihat saya di jalan lain. Dipanggil, Pak Eras, Pak Eras. Lalu Pak Eras jawab begini, aku sudah beritahu kamu kan? Katanya dia, Pak Eras, Pak Eras. Pak Eras menjawab, aku sudah beritahu kamu kan? Jangan sampai saudara nanti begitu. Pak Eras, Pak Eras. Aku udah ngomong. Jadi saya harap saudara bukan hanya manis duduk dengar, tapi melakukan. Saya pun juga takut, saudara. Saya juga gentar. Serius, saudaraku. Bagaimana saya mau ceritakan kepada saudara bahwa saya gentar? Bukan untuk dihormati, tapi supaya saudara melihat betapa kritis dan krisisnya keadaan hidup kita ini. Jiwa kita sudah rusak oleh pengaruh lingkungan. Kita bilang aman, aman. Ya paling tidak saya cuma berkata, coba tanya istri saya, bagaimana sering malam-malam saya masih mengangkat tangan. Untuk apa? Apakah bisa pura-pura begitu?
Istri saya sempat berkata atau pernah berkata, kapan kamu tidur? Tapi terus terang karena saya ini pemimpin, saya harus punya pengalaman dulu. Saya harus bertobat sungguh-sungguh dulu. Saya harus punya kesucian yang benar dulu. Saya harus terbang setinggi-tingginya. Baru saya bisa membagi pengalaman dengan Tuhan itu. Bukan hanya pengetahuan tentang Tuhan, itu bisa saudara pelajari di sekolah teologi atau buku-buku, atau sekarang ini media sosial kaya dengan khotbah dan penjelasan. Tapi pengenalan akan Allah, bukan sekedar pengetahuan nalar secara kognitif, tapi experiencing, saudaraku. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini kalimat penting yang menjadi tema untuk pemberitaan suara kebenaran ini, saudaraku. Peringatan Tuhan di akhir zaman. Jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, artinya ini suatu realita yang harus terjadi, pasti akan terjadi, tidak bisa dihindari oleh siapapun. Karenanya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa. Dalam teks aslinya kalimatnya begini, they who parkein humas ought you to be, ought you to be. Seharusnya kamu menjadi, harus. Betapa, mungkin bingung menerjemahkannya atau bagaimana diterjemahkan begitu. Kamu harus menjadi ini, anak hagiais, anastrofais, dan eusebiai. Tentu dari kata eusebos. Ini kata yang sudah lama saya tahu. Hagiais, anastropais. Hagiais dari kata hagios, kudus, atau artinya berbeda dari yang lain. Sedangkan anastropais artinya manner of life, conduct, behavior, deportment, cara hidup, perilaku, kebiasaan. Kalimat ini maksudnya adalah kamu harus menjadi kudus atau berbeda dalam manner of life, conduct, behavior, deportmentmu, cara hidup, perilaku, kebiasaanmu. Tentu jangan serupa dengan dunia. Saudara, kita ini sudah banyak serupanya. Sekarang kita mau serupa dengan Yesus, mau berkodrat ilahi, susah minta ampun, saudaraku. Makanya khotbah saya kemarin di para pejabat GSKI belum selesai. Fokus pelayanan kita itu mengubah kodrat. Pelayanan yang benar itu pasti terfokus pada diri sendiri, lalu ke orang lain. Maksudnya apa? Dia harus merubah kodrat dulu, baru merubah orang lain. Tetapi kan selama ini orang lulus sekolah SMA, masuk teologi, banyak belajar, sudah, nih di bawah ini ilmunya dikhotbahkan nih. Tidak seperti pedang bermata dua yang menghunjam dirinya dulu. Kamu harus menjadi dei huparkein humas, hagiais anastrofais. Kamu harus menjadi tidak sama atau berbeda dalam perilaku, manner of life. Lalu dan ya, kalau kita melihat betapa suci dan salehnya, ini kata eusebos, piously, godly, bersifat ilahi, yang menurut saya ini berarti berkodrat ilahi. God lines piety towards God. Betapa salehnya kamu harus hidup, artinya kita harus hidup sesaleh-salehnya.
suci sesuci-sucinya, berbeda dengan dunia. Khotbah saya kemarin di sini, larikan dirimu dari dunia sejauh-jauhnya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Pernyataan ini jelas memberikan petunjuk bahwa kesucian seseorang itu ada tingkatan atau tahapan-tahapannya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kau mesti lari sekeras sekencang-kencangnya. Berarti ada tahapan, ada 5 km per jam, 30 km per jam, 50 km per jam, 100 km per jam dan seterusnya. Kamu harus angkat barang itu sebanyak-banyaknya. Dia bisa angkat 10 kilo, 15, 20. Sama maksudnya. Bahwa kesucian kesalehan itu, saudaraku, ada tingkatan atau tahapan-tahapannya. Tuhan menghendaki agar kita bisa mencapai tingkatan kesucian paling tinggi atau tahapan kesempurnaan paling maksimal atau puncak. Hal ini kebalikan dari konsep banyak orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang sempurna. Tidak mungkin orang bisa suci di bumi. Dengar kata saleh juga takut. Kalau orang sudah berpikir tidak mungkin sempurna di bumi, tidak mungkin bisa hidup suci di bumi, tidak mungkin orang itu berjuang untuk mencapai kesucian atau kesempurnaan dengan maksimal, untuk mencapai tingkatan lebih tinggi atau tahapan yang lebih tinggi. Tidak mungkin sampai ke Bogor, udah yuk jalan aja lenggang kangkung deh. Tapi kalau mungkin kau akan kejar sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya. Dan ayat ini menjadi kabar baik untuk kita bahwa kesucian atau kesempurnaan itu bisa kita capai karena memang Tuhan menghendaki demikian. Penjelasan ini ditegaskan di ayat 14, 2 Petrus 3. Bahwa orang percaya bisa memiliki kesucian yang terus bertumbuh sampai pada puncak. Dikatakan di ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, belum mati, belum kiamat, kamu harus berusaha. Masalahnya seberapa usahamu nanti ya. Kalau kamu mengatakan, oh masih jauh kematianku, oh masih jauh kiamat, usahamu akan sangat terbatas. Tapi kalau hari ini, hari terakhirku, mungkin aku tidak punya kesempatan lagi bebenah, kamu pasti berusaha dengan sungguh-sungguh. Tepuk tangan. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapan Allah dalam perdamaian dengan Dia. Perhatikan dalam ayat ini Tuhan menghendaki agar kita tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Ada kata di hadapannya, ini berarti keadaan tidak bercacat dan tidak bernoda menurut versi Allah, dari sudut pandang Tuhan, dalam ukuran Tuhan, dalam standar Tuhan. Hanya dengan keadaan di mana seseorang tidak bercacat dan tidak bernoda, barulah ia bisa hidup dalam perdamaian dengan Dia. Kalau secara sistematika teologi dijelaskan bahwa kematian Yesus memperdamaikan. Ayatnya ada jelas. Tetapi kita itu sering tidak mengerti bahwa kapan itu ayat ditulis dalam situasi bagaimana. Kalau Alkitab berkata percayalah kamu, situasinya Anda tahu nggak? Berani percaya kepada Tuhan Yesus digorok lehernya.
dirampok, dirampas hartanya, diambil, dicabut hak keluarga negaranya. Bukan seperti percaya orang hari ini yang tanpa resiko, tanpa konsekuensi. Dalam perdamaian dengan Allah, ini bukan sekedar merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus tanpa pertaruhan. Hidup dalam perdamaian dengan Allah tidak hanya diusahakan oleh satu pihak, dalam hal ini pihak Allah. Kematian Yesus di kayu salib memperdamaikan manusia dengan Allah. Ini seakan-akan sudah otomatis terjadi atau berlangsung secara dengan sendirinya. Kalau orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengan sendirinya lalu terjadi hal itu. Padahal mestinya, saudaraku, dari pihak manusia juga harus ada langkah. 2 Korintus 6 ayat 17. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Ini di perjanjian baru loh. Dan janganlah menjamah apa yang najis, firman Tuhan, maka aku akan menerima kamu. Saudara, kita memang tidak boleh memberi fokus kepada yang lain. Kalau kita berkata berkemas-kemas itu artinya memang kita bebenah diri agar kita benar-benar dijumpai suci, tak bercacat, tak bercela. Tulisan berkemas-kemas di belakang masih ada nggak itu? Itu beberapa tahun sebelum COVID. Jadi jangan orang berpikir kita doa puasa ini karena sesuatu yang lain. Sudah dari kemarin dulu kita berkemas-kemas, tapi kita tidak berkemas-kemas dengan benar. Tuhan membelas kasihani kita. Saya dulu terutama yang diberi Tuhan sakit dan berbagai pencobaan, berbagai badai. Lalu saya memilih dunia ini bejat dan rusak dan jahat. Tidak ada tempat nyaman di bumi ini. Kita memilih langit baru, bumi baru. Makanya kita mulai berkemas-kemas. Amin, saudara. Saudara yang ikut doa bersama saya, doa pagi, doa malam, saudara pasti menemukan kehadiran Tuhan, nasihat dan pesan-pesan Tuhan yang searah. Amin. Nggak mengacau ke sana-sana jadi bingung. Semua ke arah, satu arah. Berkemas-kemas. Merasa saudara? Karenanya doa puasa kita hari ini masuk hari ke-11. Ya, hari ke-11. Kita berharap kita akan mengalami perubahan. Dan menjelang akhir nanti kita sudah mengalami banyak terobosan-terobosan. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Ya, kita mau menjadi manusia baru. Saya mengerti banyak orang yang tidak kenal siapa dirinya. Karena saya sudah mengalami bagaimana saya tidak mengenal diri saya. Tapi lewat proses, walaupun saya merasa terlambat dengan usia seperti ini baru memahami begitu banyak hal yang dulu saya tidak memahami. Ya, kejujuran, melihat diri sendiri, ya, terang kesucian Tuhan yang dahsyat, yang menggetarkan, yang membuat kita harus benar-benar sejauh mungkin meninggalkan dunia dan tidak serupa dengan dunia ini. Jangan saudara hanya berkata amin. Saudara jangan hanya setuju dengan apa yang saya katakan, tapi kita mau mengambil langkah atau tindakan konkret. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Ada tingkatan, ada tahapan, dan kita harus mencapai setinggi-tingginya. Saudara akan
nanti mengalami keadaan di mana justru ketika saudara mau hidup suci, kok tantangannya banyak, kok cobaannya banyak. Itu mau menyelesaikan semua kedaginganmu. Amin. Akan menuntaskan semua kedagingan. Akan membersihkan saudaraku sekalian. Ya, menggilas semua manusia lama kita. Ada satu yang nanti akan saya khotbahkan, tolong ingatkan saya Pak Riko. Jadi kita itu akan makin melihat manusia lama kita, Erastus lama. Manusia baru kita, Erastus yang baru. Bapak mau yang ini, gak mau urusan yang itu. Nah kita lebih suka yang lama. Ngomong sembarangan, meledakkan perasaan. Paham saudara? Halo? Kita suka ini. Kita nikmati ini, canda yang sia-sia. Tapi Allah tidak mau berurusan dengan manusia lama ini. Dia mau melahirkan baru kita. Dan Roh Kudus menolong kita untuk itu. Ini sama dengan betapa salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Makin terpisah. Saya tidak mengatakan saya sudah sempurna, saudara. Saya sedang memutuskan satu persatu tali yang masih mau narik-narik. Aku mau bebas. Jadi saya bisa mengerti mengapa Paulus mengatakan kita ini mau mengenakan tubuh yang baru sementara kita masih pakai pakaian lama. Masih mau ditarik-tarik. Nah itu saya jelaskan lain waktu. Amin.